Hai semua, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Novita di Novita Channel. Kali ini saya mau share resep kue istimewa, gluten free dan bikinnya sangat mudah. Ini kue sagu keju ya teman-teman. Rasanya enak, gurih asin dengan sedikit manis. Pencinta keju pasti suka, kalian harus coba ya. Kuenya ini lumer di mulut, bentuknya cantik, kokoh dan tidak meleber. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya di sini ada sagu tani sebanyak 200 gram dan 2 helai daun pandan yang sudah saya potong-potong. 70 gram gula halus, 75 gram keju yang sudah saya parut, 1 kuning telur, 70 gram butter, 30 gram margarin, dan 30 ml santan instan. Pertama kita sangrai dulu tepung sagu dan daun pandan selama 5 menit atau sampai terasa teksturnya ringan. Tujuan disangrai ini agar kadar air yang ada di tepung ini berkurang ya teman-teman. Jadi cookies yang kita buat lebih tahan lama, tidak mudah jamuran. Selain itu bisa membuat tekstur kue jadi lumer. Setelah 5 menit kita angkat, kita saring, kemudian kita biarkan dingin ya. Sambil menunggu sagunya dingin, di wadah lain kita masukkan margarin, butter atau mentega dan gula halus. Ini kita aduk-aduk dengan whisk sampai rata, sampai tidak ada yang bergerindil. Di sini saya mix ya antara margarin dan butter. Kalau teman-teman ingin membuat yang versi ekonomis, butternya ini bisa diganti full margarin, bisa pakai Blue Band atau Royal Palmia, atau sesuaikan aja margarin yang mudah didapat di tempat teman-teman. Yang full margarin dia nanti itu tekstur kuenya lebih padat dan lebih kokoh ya dibandingkan dengan yang di mix butter. Kalau ditanya rasa, ini sesuai selera ya teman-teman. Menurut saya rasanya hampir mirip, keduanya enak, tapi lebih enak yang di mix butter. Yang di mix butter itu selain wangi, tapi lumernya itu dia juga dapat. Setelah rata, masukkan 1 butir kuning telur, lalu masukkan santan instan sebanyak 30 ml. Saya pakai merek Sasa. Kemudian diaduk sebentar asal rata, jangan terlalu over ya. Kalau teman-teman menggunakan mixer, gunakan speed yang paling rendah. Dan ini masuk salah satu tips ya agar berhasil dalam membuat sagu keju. Kunci pertama itu di pengadukan teman-teman, jangan terlalu berlebihan, cukup diaduk rata. Lalu tambahkan 75 gram keju cheddar. Ini saya pakai full keju cheddar ya. Yang suka keju edam bisa diganti keju edam atau di mix keduanya juga boleh. Kita aduk sebentar saja. Jadi tiap kita memasukkan adonan, kita aduknya sebentar saja ya teman-teman, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti ketika di oven kuenya itu bisa melebar dan itu gagal ya teman-teman. Masukkan 200 gram tepung sagu yang sudah kita sangrai tadi. Ini sudah dingin dan sudah saya ayak ya. Kita masukkan secara bertahap, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Saran dari saya sebaiknya gunakan tepung sagu kualitas bagus ya teman-teman.
karena tepung yang digunakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan kue. Kalau kurang bagus, kuenya nanti bisa melebar saat di oven. Yang saya pakai ini sagu tani yang seperti ini ya kemasannya. Hasil akhir dari adonan ini dia harus sedikit lembek, tidak keras, sehingga dia nanti mudah dicetak. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, dia tidak yang lembek-lembek banget ya. Di sini ada sepuit Wilton 4B, dan yang besar ini ukuran 1E. Yang 4B biasanya dipakai untuk sagu keju bentuk melingkar seperti ini. Kalau ini saya mau pakai yang 1E ya. Kemudian adonan ini kita masukkan piping bag atau plastik segitiga biar mudah saat mencetak. Untuk sepuitnya ini juga kita masukkan ke plastik segitiga, kemudian digunting, potong pas di bagian bawah gerigi. Ini juga kita gunting. Kita masukkan piping bag yang berisi adonan ke piping bag yang ada sepuitnya. Kemudian kita semprotkan di atas loyang. Nyitaknya jangan tebel-tebel ya, kalau terlalu tebal nanti manggangnya bisa terlalu lama. Ketebalannya sedang saja. Setelah mencetak, langkah selanjutnya ini akan kita beri topping. Untuk toppingnya masih sama ya, saya gunakan keju cheddar parut dengan merek keju yang sama. Oh ya teman-teman, sebelum diletakkan keju ini sebetulnya ini sudah saya oles putih telur dulu ya, tapi maaf ya teman-teman, saya lupa, tidak saya record. Jadi sebelum teman-teman letakkan keju, teman-teman bisa oles dulu ya dengan putih telur, tapi ini opsional sih, sebetulnya tidak dioles juga bisa, berhubung saya suka keju yang banyak dan supaya melekat sempurna, jadi saya oles dulu dengan putih telur. Jadi ketika nanti kuenya sudah matang itu kejunya tidak rontok ya teman-teman, tidak berantakan. Selanjutnya kita oven. Saya pakai oven tangkring di suhu 150 derajat celcius selama kurang lebih 50-60 menit ya. Jadi kalau bisa langsung 2 atau 3 loyang ya, supaya bisa dibulak-balik dan pengerjaannya bisa lebih cepat. Ini hasilnya teman-teman, bentuknya cantik, tapi ini sudah bertuan ya teman-teman, ini orderan orang. Jadi nyobainnya kita pakai yang ini aja ya, sisa adonan tadi itu yang udah nggak bisa dicetak ya, kita pakai yang ini dia lumer sekali dan garingnya itu dapat. Jadi luar dalam itu semuanya garing ya teman-teman, dan dia itu lumer, dia nggak keras tapi dia kokoh, jadi nggak gampang hancur gitu. Untuk rasa sih ini the best lah ya, meski hanya pakai keju cheddar, ini kejunya berasa banget loh, beneran. Dari satu resep ini menghasilkan 1,5 toples jar ya, atau toples silinder ukuran 750 sampai 800 ml. Kalau membuatnya 2 resep jadinya 3 toples ya teman-teman. Akhir kata sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga resepnya bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.